Mencari peluang bisnis itu memang gak mudah. Saya akui itu that's a fact, alright? Dan natural banget buat kita untuk pengen nyemplungnya tuh jadi ke industri bisnis yang sudah terbukti laku. Kamu mikir gitu juga gak? Karena marketnya udah ada dan rasanya lebih gampang buat jualan. Tapi di industri yang udah terbukti laku, yang marketnya udah ada, penjualnya juga pasti udah banyak banget. Dan ini ada istilahnya nih, namanya adalah bisnis yang red ocean. Jadi gimana dong ya? Kita masih bisa nggak sih masuk ke bisnis yang red ocean ini? Apakah masih ada peluang untuk masuk ke bisnis yang sudah ada banyak kompetitornya? Yuk, kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bobblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Di episode podcast kali ini saya ingin membahas gimana ceritanya kalau kita masuk ke bisnis yang sudah saturated atau sudah banyak pemainnya. Istilahnya itu adalah red ocean. Mungkin saya bahas dulu kali ya istilah red ocean itu seperti apa kalau kamu belum terlalu familiar ya. Jadi dalam konteks inovasi ada tuh yang namanya istilah blue ocean dan red ocean. Ini diperkenalkan kurang lebih tahun 2005 oleh Kim Chan and Rene. Beliau-beliau ini adalah profesor dari INSEAD Prancis, itu sekolah bisnis yang terkenal. Dan framework ini banyak digunakan sebagai framework inovasi oleh banyak perusahaan di dunia gitu. Jadi ini sesuatu yang cukup umum di dunia bisnis, terutama dalam konteks inovasi gitu ya. Nah, teman-teman, red ocean itu refer ke sebetulnya seperti analogi ya. Jadi gini, kayak kamu nih lagi nyari ikan gitu ya, anggaplah di laut ya. Ada banyak nelayan lagi cari ikan. Nah, nyari ikannya karena ada satu daerah tertentu, misalnya satu daerah perairan ya, yang mungkin nggak terlalu luas, tapi daerah itu tuh sudah terbukti banyak ikannya gitu. Nah, jadi semuanya ya, para nelayan-nelayan itu pada ngumpul di situ semua ya, mungkin sampai berantem ya, bahkan mungkin sampai berdarah-darah untuk memperebutkan daerah itu gitu ya. Karena sudah terbukti banyak ikannya gitu. Sehingga misalnya dalam case ini si nelayan-nelayan ini mungkin ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Ada yang bisa dapetin ikannya di situ, mungkin ada yang nggak bisa atau ada yang cuma dapetnya sedikit. Tapi semua tuh harus berjuang mati-matian gitu ya untuk bisa mengambil ikan di daerah itu. Nah, kira-kira analoginya mungkin seperti itu. Jadi itu adalah red ocean, market yang ibarat lautnya nih udah sampai berdarah-darah gitu ya, karena terlalu banyak persaingan ya. Istilahnya marketnya tuh sudah saturated ya, sudah banyak pemainnya. Nah, sedangkan ya kalau kita ngomongin laut kan luas banget ya gitu ya. Emangnya laut yang banyak ikannya cuma satu area itu aja ya? Kan masih banyak area lain. Tuh lihat tuh sisi laut yang di sono lagi, yang di sisi lain lagi gitu ya. Itu masih banyak lautan biru yang bisa dieksplor untuk dapetin ikan. Nah, makanya muncul istilah blue ocean. Jadi ada red ocean, refer to market yang udah saturated, yang banyak pemainnya, banyak persaingan. Dengan satu lagi adalah istilah blue ocean, yang marketnya masih baru, masih belum banyak pemainnya, dan banyak peluang di situ yang bisa dieksplor gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah analogi yang digunakan red ocean.
industri bisnis yang banyak saingan, dan blue ocean industri baru yang bisa dieksplor dan belum ada persaingan berarti gitu. Nah, perbedaan nih ada apa ya? Ada perbedaan antara red ocean dan blue ocean dengan pros and cons-nya. Oke, kita bahas yang red ocean dulu ya. Jadi gini, kalau kamu masuk ke bisnis red ocean ya, plusnya itu gini. Bisnis red ocean itu marketnya tuh sudah terbentuk ya. Permintaannya tuh sudah jelas ada. Oke, jadi udah jelas banyak yang butuh gitu ya. Jadi permintaannya ada. Jadi kalau kamu jualan, chances are orang tuh sudah punya kebutuhan gitu ya. Tinggal milihnya mau bisnis kamu atau barang jualan kamu atau punya competitors gitu ya. On the other hand, punya negatifnya juga ya. Negatifnya adalah ya karena marketnya sudah terbentuk, permintaannya sudah ada ya, tentu dalam konsep ekonomi ya, di dalam sebuah persaingan itu kalau marketnya makin besar gitu ya, pasti yang pengen menikmati market share itu ya pasti makin banyak juga gitu. Jadi persaingannya makin banyak dan semuanya akan rebutan untuk mengambil market share-nya dari market itu gitu ya. Saya kasih contoh misalnya gini, misalnya industri boba lah ya. Saya tuh suka kasih contoh F&B ya karena mungkin kita bisa gampang relate. Nah, kalau boba nih ya, kamu minum boba nggak? Saya sometimes sih, tapi relatif jarang. Tapi ini kan industri yang sebetulnya sudah terbentuk ya. Orang udah tahu boba itu minuman kayak gimana ya. Ada ya bobanya itu yang dari tapioka gitu kan. Terus ya ini banyak variasi lah ya. Ada yang pakai milk tea, ada yang pakai sirup-sirup yang lain lah misalnya gitu ya, ada yang pakai susu dan seterusnya. Oke, nah misalnya lagi di mall ya, orang-orang nih kebanyakan kan udah bisa bilang begini kayak, aduh gue pengen minum boba nih gitu ya. Kamu pernah nggak ngalamin itu? Atau mungkin teman kamu ya lagi jalan ke mall gitu terus bilang sama kamu, beli boba yuk gitu ya. Itu artinya apa? Artinya sudah ada permintaan gitu kan ya. Bahkan belum ngelihat tokonya ya, belum lihat store-nya, udah bisa bilang, aduh gue pengen beli boba nih gitu ya. Atau capek nih udah jalan, kayak gue butuh yang manis-manis nih gitu ya. Nah jadi permintaannya tuh sudah ada. Nah jadi nyari kan pilihannya ada apa dan dibeli gitu. Kalau modelnya misalnya dalam satu lokasi atau satu mall gitu ya, itu nggak ada yang jualan boba sama sekali ya. Sedangkan marketnya besar, yang pengen minum boba itu banyak gitu ya. Banyak yang nyari, and then kamu jualan, dijamin pasti laku ya. Walaupun kualitas bobanya anggaplah baru mulai masih nggak konsisten ya. Bobanya ada yang kecil, ada yang gede, nyampe nggak masuk sedotannya gitu misalnya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang lonjong, ada yang misalnya gitu ya. Tapi mungkin akan laku anyway. Kenapa? Karena nggak ada persaingan gitu ya. Tapi ya, hidup itu tidak seindah ini kan gitu ya. Nggak akan terjadi tuh di satu lokasi banyak banget yang pengen satu hal gitu ya, satu permintaan tertentu, terus yang jualan cuma satu. Ya mungkin dalam waktu dekat atau dalam time frame yang pendek mungkin itu bisa terjadi. Tapi tinggal tunggu waktu aja, pasti akan banyak competitors yang masuk juga gitu ya. Jadi dalam konteks ini ya, misalnya dalam satu mall itu, most likely pasti kalau permintaan boba itu di mall atau sebagai pengunjung mall tuh banyak yang minta, pasti akan ada banyak brand-brand yang jualan di tempat tersebut gitu ya. Jadi kalau kamu buka di mall misalnya, marketnya sudah jelas ada ya, tapi brand lain juga ada yang jual gitu ya. Nah, model dari hal ini, dari konsep ini, inilah yang dibilang sebetulnya red ocean. Jadi konsep ini kan begini, kita tuh memperebutkan existing market. Kalau kita bisa jualan banyak, bisnis kita laku, it means ada bisnis lain yang akan jadi lebih sepi gitu ya. Karena dengan jumlah market yang sama gitu ya, kalau kita bisa dapetin banyak, pasti akan nyedot jualan competitors dan juga sebaliknya. Nah, sampai sini kira-kira kamu nangkep nggak? Saya kasih contoh yang mungkin lebih kebayang ya.
Misalnya di dalam satu mall ini ya, dalam satu mall case ini ya, rata-rata let's say ada 1.000 orang yang mau beli boba ya. Jadi sudah terbukti nih demand-nya ada 1.000. Oke. Terus anggap aja biar gampang, competitors-nya cuma 2 ya, brand kamu sama satu brand competitors. Jadi kalau let's say market share-nya equal ya, tandanya dalam satu hari nih kalau permintaannya ada 1.000, let's say kualitasnya mirip-mirip 11-12 nih, kamu bisa jualan 500, competitors bisa jualan 500 juga gitu ya. So, gimana caranya memperbesar sales kita? Yang kita lakukan adalah kita bikin promo ya, kita bikin penawaran-penawaran tertentu yang bikin jadi lebih menarik, let's say. So, anggaplah kita bisa jualan lebih banyak, anggaplah bisa jadi 800 gitu ya. Nah, kalau kita dalam satu hari bisa jualan 800, sedangkan permintaannya itu 1.000, it means dalam hari itu chances are kompetitor kita akan jualan 200 aja gitu kan. Karena ya market share-nya kita ambil dan kita happy. Yes, kita bisa mengambil market share competitors, jualan kita lebih banyak. Tapi competitors akan hurting ya, jualannya jadi lebih sedikit. Nah, kalau kita lihat dari sisi competitors, tentu mereka akan respon kan, waduh ya, kita rata-rata jualan 500, hari ini kita salesnya turun lebih dari 50%, cuman 200 aja. So, we have to respond. Wah, lihat tuh kompetitor kita, which is brand kita gitu ya, itu jualannya apa, kenapa bisa laku ya. Misalnya ada promo, contoh ya, misalnya promonya adalah buy one get one free, misalnya contoh kayak gitu. Jadi banyak yang beli gitu ya. Terus yang dia lakukan misalnya gini, oke, kalau dia buy one get one free, kita buat penawaran yang lebih menarik. Buy one get two free. Wah gitu ya. Jadi udah mulai merusak market nih gitu ya. Terus let's say dia bisa jualan 900 cup. Wah, nah if that's the case, kemungkinan di hari besokannya waktu mereka respon dengan let's say promo yang lebih menarik lagi gitu ya. Apalagi kalau promonya main harga gitu ya. Bisa jadi kita jadi jualannya karena dia bisa jualan 900, kita mungkin jualannya tinggal 100, ya kan? Karena ya kapasitas permintaannya ya 1.000 gitu. Marketnya segitu-gitu aja. Gitu. Jadi dalam bisnis red ocean kita nih berusaha ngambil market competitors. Jadi semua saling berusaha ngambil market satu sama lain gitu ya. Waktu kita menang, ada competitors yang kalah gitu. Waktu market share kita makin besar, ada market share competitors yang mengecil ya, dan sebaliknya juga gitu. Jadi waktu kompetitor berjaya, kita yang susah. Nah, ini versi simpelnya tentu ada banyak faktor-faktor lain juga ya, tapi to simplify things, let's say case-nya kayak gitu. Nah, dalam persaingan yang seperti ini, jadi kan sudah jelas kalau jualan kita hanya akan naik kalau kita ngambil market share competitors, atau ya jadi itu satu contoh ya, kalau kita bisa ngambil market share competitors. Sebetulnya ada case lain juga untuk kita bisa nambah market share, yaitu kalau memang marketnya tambah besar ya. Contoh kalau dalam si mall yang di kita jualan itu ya, misalnya mallnya itu ekspansi gitu ya, terus mallnya makin lebih sering bikin event gitu, jadi pengunjung makin rame. Let's say ya dari rata-rata yang beli itu 1.000 per hari jadi 1.500 per hari. Wah, kalau kayak gitu kita dan kompetitor kita berdua nih ya, sama penjual boba akan sama-sama menikmati sales yang lebih besar ya. Jadi anggaplah kalau market share-nya equal, dari 1.000 per hari kan kita kalau equal rata-rata kita bisa jualan 500, si kompetitor juga jualan 500. Waktu permintaannya naik jadi 1.500 cup per hari, so kita bisa punya potensi 750 dan competitors juga 750 gitu ya. Jadi itu yang akan terjadi ya. Bagaimana bisa meningkatkan penjualan dalam kondisi ini adalah waktu tadi kita ngambil market share competitors, atau kalau memang marketnya yang bertambah besar. Oke. Nah, dari sini kan semoga kamu udah nangkep nih ya, bisnis red ocean tuh modelnya begitu. Tapi ada tapinya begini. Namanya bisnis itu nggak akan berhenti sampai situ. Kalau orang-orang ngelihat ini kok bisnis boba di tempat ini kok rame ya, banyak ya peminatnya ya. Tunggu aja.
pasti akan ada satu waktu ya, dan nggak perlu nunggu lama, di mana akan ada brand boba yang lain yang akan masuk. Kenapa? Karena brand boba lain bilang begini, wah di sini rame, yang jualan cuma 2, gue juga pengen dong menikmati salesnya di situ. Nah kira-kira gitu ya. Jadi anggaplah misalnya ada 2 competitors yang masuk ke mall itu ya. Jadi tadinya persaingannya ada berdua gitu, cuman berdua, kita sama si satu competitors. Tiba-tiba jadi ada nambah 2 lagi, jadi total ada 4. Wah kalau kayak gitu, kita punya market share yang udah bertambah besar sih, dari 1000 jadi 1500 gitu ya. Yang kita bisa nikmati masing-masing 750 cup per hari salesnya. Tapi karena ada 2 competitors baru, market share itu 1500 itu nggak dibagi 2 lagi, tapi dibagi 4 kan. Jadinya cuma 375, bahkan lebih kecil daripada sebelumnya yang kalau masih 1000 cuma berdua bisa menikmati 500, ini potensinya jadi tinggal 375. Karena walaupun market share naik, tapi pemainnya yang masuk lebih banyak gitu ya, ada 2 lagi masuk. Nah, kira-kira gitu. Jadi ya itulah bisnis red ocean. Alternatif satunya itu adalah bisnis blue ocean. Nah, itu adalah gimana kita bisa menemukan peluang baru. Cara berpikirnya sebenarnya sederhana gini. Untuk kita bisa menambah sales itu tuh nggak harus dengan mengambil marketnya competitors. Karena masih banyak peluang lain yang bisa digarap. Misalnya nih ya, boba itu kan rata-rata yang minum itu ya dari teenagers, ABG sampai dewasa lah ya. Let's say ya, dengan resource yang sama yang kita punya ya, misalnya kita ini bikin diferensiasi. Contoh aja ini sih saya ngarang-ngarang aja ya. Misalnya boba kids ya. Jadi bikin boba drinks khusus untuk anak-anak ya. Misalnya segmennya anak-anak TK sampai SD ya. Dimana saya nggak tahu sih anak TK minum boba apa nggak, harusnya nggak boleh ya gitu ya. Anak kecil tuh sebenarnya nggak boleh minum boba. Kenapa? Karena gulanya banyak ya. Misalnya mungkin ada pengawetnya gitu ya, atau yang paling penting sih sebetulnya terlalu manis sebenarnya buat anak-anak gitu ya, dan porsinya juga gede. Nah, let's say contoh misalnya bobanya dibuat yang kid friendly ya, ukuran gelasnya yang kecil, yang mini, lucu ya, terus nggak terlalu manis ya, rasanya tuh jauh lebih mild ya. Susunya mungkin kalau let's say misalnya anak kecil, misalnya let's say belum boleh pakai susu almond lah, atau susu yang umum biasa, tapi susunya yang memang susu yang untuk balita misalnya gitu ya, atau susu untuk anak-anak lah gitu ya, yang memang ada vitaminnya dan seterusnya. Let's say contohnya gitu. Kalau itu yang terjadi, yang kita lakukan, kita kan jadi membuat market baru ya. Karena anak kecil yang sebelumnya nggak minum boba, misalnya minum yang lain ya, minum misalnya ya pengen beli minuman botol misalnya gitu, atau dia minumnya jus gitu ya. Nah, ini jadi ada kebutuhan baru minumnya boba ya, tapi buat anak-anak. Contoh misalnya gitu. Dan kalau kamu yang buat inovasi, tandanya kamu yang akan bisa menikmati terutama di awal-awal waktu orang-orang lain belum pada punya gitu ya. Nah, by the way, kalau ngomong inovasi ya, kalau kamu pengen explore lebih lanjut, kamu bisa dengerin episode 070, episode 70 ya, dengan judul Belajar Inovasi Tipis-Tipis. Nah, di situ saya bahas tuh gimana caranya kita bisa buat inovasi ya, kalau kamu pengen explore lebih lanjut. Nah, balik lagi ke sini, jadi coba deh kamu cek dan implementasiin di bisnis kamu, gimana kamu bisa melihat peluang-peluang baru dan tidak fokus ke persaingan yang ada. Jadi, istilahnya tuh kita harus punya abundance mindset. Marketnya tuh besar kok ya. Jadi nggak harus fokus di market yang sama, nggak harus mengambil market competitors, tapi kita bisa menciptakan market yang baru. Dan kalau kita bisa melakukan itu, dan tentu pasti bisa dengan usaha gitu ya, disitulah kita akan bisa menikmati bisnis blue ocean yang akan berpotensi memberikan kita peluang market yang sangat-sangat besar. Oke, so jadi red ocean market nih ya kondisinya begitu ya. Sebetulnya kurang sehat, dan at least di episode ini kamu bisa aware
tentang susahnya bisnis red ocean. Jadi bukan yang nggak bisa, tapi memang karena banyak persaingan ya, the only way adalah kita ngambil market share lain atau market share competitors lain, atau memang kalau bisnisnya tambah besar ya kita bisa dapat tipis-tipis lah ya kenaikan salesnya karena memang marketnya tambah besar. Ya itu yang akan terjadi kalau kita fokusnya pada bisnis red ocean. Di episode berikutnya, episode 087, di episode 87 saya akan bahas gimana caranya kita bisa membuat market blue ocean ya. Kalau tadi saya baru bahas tipis ya, kamu bisa dengerin episode selanjutnya, episode 087. So, kamu make sure ya kamu bisa dengerin setelah ini. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu agar podcast ini bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan. Kamu juga bisa klik follow ya kalau kamu dengerin, atau subscribe dimanapun kamu dengerin platformnya, sehingga kamu bisa mendapatkan notifikasi untuk bisa mengetahui episode-episode berikutnya yang akan muncul di dalam platform yang kamu dengerin sekarang. Oke. Please also share episode ini ke teman-teman lain yang kamu tahu kayaknya dia butuh nih ya, dia jualannya tuh kayaknya udah nggak sehat nih ya gitu ya. Nah, kamu bisa share juga agar mereka juga bisa terinspirasi dengan podcast ini. Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye for now. Take care.